tanggapan Mas Eka seputar AI? Pada awalnya aku menganggap AI itu sebagai seorang musuh. Awalnya, Karena aku desainer, teman-teman kreatif di luar sana yang terdampak negatifly itu mostly ilustrator kan. Aku sampai sekarang nggak mendukung penggunaan AI untuk generating image yang kayak ilustrasi kayak gitu ya, enggak gitu kan. Tapi di lain sisi aku sadar kalau AI itu ya kayak ibaratnya kayak pisau bermata dua gitu loh, gitu kan. Oke. Itu akan sangat baik untuk kita atau bisa jadi lebih buruk untuk kita. Gimana manusia menggunakannya aja gitu kan. Oke. Nah, apakah aku menggunakan AI? Halo warga bimbingan, selamat pagi, siang, sore, malam semua ya. Kali ini balik lagi di podcast Deep Talk ya. Kali ini bersama gue Ilham, host baru ya di Deep Talk kali ini ya. Mungkin semoga nanti teman-teman bisa enjoy dengan Deep Talk kali ini bersama gue ya. Nah, kali ini kita kedatangan satu orang alumni gitu ya, dari planet Tebet ya. Kita sudah datangi beliau adalah alumni dari Bootcamp UX Designer batch ke-27. Nah, kita langsung saya sambut Mas Ceka. Mas Ceka. Halo Mas Ceka. Halo guys, warga dibimbing, apa kabar? Oke. Nah, Mas Ceka, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh kali ya, mungkin Mas Ceka boleh perkenalan diri terlebih dahulu kali ya. Mungkin dari nama gitu ya. Terus mungkin umur sekarang berapa, terus mungkin kesibukan sekarang gimana, dan ngambil program bootcamp itu di batch berapa dan di bulan apa, mungkin gitu ya kali ya. Oke. Ya, halo teman-teman warga dibimbing atau yang belum jadi warga dibimbing juga. Nama aku Ceka Dwi Putra. Aku sekarang berusia 25 tahun ya, atau 26. Sekarang aku kesibukan aku apa aja sih? Aku ya basically kerja sebagai UI UX designer. Terus aku dulu ikutan bootcamp UI UX batch 27. Joinnya tanggal berapa? Kalau nggak salah 2024 bulan September atau Agustus. Oke, itu berarti proses belajarnya berapa bulan Mas Eka kalau waktu ikut di bootcamp? Roughly sih 5 sampai 6 bulanan sih. 5 sampai 6 bulanan. Berarti 2024 sampai masuk ke 2025 enggak? Iya, Februari. Oh, berarti New Year New Me ceritanya. New Year New Me ya. Berarti pas setelah lulus di program bootcamp itu udah langsung siap untuk bekerja sebagai UX designer ya. Ya, jadi kayak rebirth gitu loh. Wah, gila sih, keren banget. Oke. Gue lebih lebih nggak sabar mengupas tuntas seputar perjalanan Mas Eka gitu ya. Nah, mungkin pertama-tama pertanyaan yang pengen gue tanyakan adalah Mas Eka waktu akhirnya memutuskan untuk memilih untuk ikut bootcamp itu tuh dalam kondisi apa? Apakah dalam kondisi masih bekerja atau mungkin Mas Eka baru lulus, atau memang sebenarnya dalam kondisi aduh gue lagi butuh kerjaan baru dan memang belum pernah bekerja waktu itu? Waktu itu aku situasinya baru aja resign ya dari kantor yang lama. Terus aku kayak sebenarnya sebelum resign tuh aku kayak mungkin mendalami diri ya, kayak wah, refleksi berarti. Iya, betul sekali, nice banget. Gengsi sekali ya. Apakah selamanya akan seperti ini gitu kan? Apakah ini yang aku mau gitu kan? Ternyata enggak ya. Ternyata setelah aku cari tahu apa sih yang aku mau, ternyata aku lebih tertarik ke UI UX design gitu kan. Nah, waktu di akhir-akhir masa kerja, karena aku udah memutuskan oke, aku mau resign, aku mau bukan pindah sih, geser dikit aja kan dari graphic design ke UX gitu kan. Terus yaudah deh, aku nyari-nyari tuh kayak bootcamp UI UX designer kayak gitu. Ternyata banyak ya gitu kan. Menyediakan kurs bootcamp UI UX designer. Tapi kenapa pilihan aku akhirnya jatuh ke dibimbing tuh mungkin karena sebelumnya aku pernah ikutan offline eventnya di mana ya, aku lupa itu, pokoknya di Jakarta. Di Kemang itu. Di Kemang ya? Iya, gue juga hostnya. Iya kan. Bener, aku sempat nanya gitu kan. Dari pengalaman offline itu aku merasa kayak ini cocok deh gitu kan. Dan setelah aku riset lagi dari harga yang sangat bersahabat. Tapi waktu itu aku concern ke waktunya ya, karena kan weekend tuh. Sementara aku merasa kayaknya butuh yang lebih cepat atau gimana gitu. Tapi setelah aku refleksi diri lagi kayaknya, tapi nggak apa deh, resign terus ikut bootcamp, dia lebih fokus aja kan. Soalnya kalau misalnya masih kerja terus bootcamp,
takutnya nggak kepegang gitu loh. Oke, Capek kebayang, kan, kebayang. sampai Jumat kerja, Sabtu Iya, Minggu iya, harus iya. belajar, kapan istirahatnya. Belum gitu lagi kan. pacaran gitu kan. Iya, betul. Oke. Nah, berarti kalau aku simpulkan ya Mas CK, berarti di kondisi Mas CK memang sudah bekerja sebagai graphic design Ya. sebelumnya ya. Lalu akhirnya mengambil keputusan besar untuk resign hanya untuk mengikuti bootcamp karena memang punya niat yang besar untuk switch. Mungkin bisa dikatakan switch ya ke UX designer ya, walaupun masih punya relevansi yang cukup kuat ya. Aku selalu bilang itu geser dikit aja. Geser dikit aja ya, oke. Nah, itu keputusan yang besar ya mungkin bagi Mas Eka untuk akhirnya gua harus resign untuk bisa fokus menjadi UX designer secara full stack mungkin ya bahasanya. Ya. Nah, itu prosesnya gimana tuh Mas Eka? Apakah Mas Eka melihat referensi dari teman-teman sekitar, lingkungan sekitar, atau memang merasa bahwa kayaknya gue stuck deh kalau hanya sebagai graphic design, atau mungkin sulit untuk next level atau mendapatkan benefit yang lebih gitu. Itu apa yang membuat Mas Eka akhirnya merefleksikan akhirnya gue fix akan resign. Itu kan bukan keputusan yang mudah ya. Sebenarnya yang tadi Mas Ilham katain semuanya hampir benar. Nggak hampir sih, semuanya mostly benar. Apa juga? Aku lebih mikirin kayak masa depan bakal kayak gimana. Terus kayak ya tadi benefit, evolusi. Terus sekarang juga kayak tren-tren desain. Oke, gitu kan, yang sedang berjalan ada gitu banyak kan. banget. Banget pertimbangannya. Dan aku merasa kayak jadi graphic designer tuh emang menyenangkan, tapi aku lebih enjoy lagi mendalami UX design gitu loh. Oke. Iya kan. Jadi ya setelah aku sempat nanya-nanya ke teman-teman aku juga yang pernah ikut bootcamp juga UX gitu kan, ada referensi dari mereka, ada yang switch karir juga gitu kan. Dan akhirnya ya semakin memantapkan diri untuk resign dan geser dikit. Oke. Dan waktu itu mungkin Mas CK sempat melakukan research juga ya untuk memilih bootcamp apa, dan akhirnya tibalah di hari dimana Mas CK memutuskan untuk memilih dibimbing. Apa faktor utamanya Mas? Kenapa dibimbing? Faktor utamanya mungkin waktu itu aku burnout kerja, terus kan kayak mau resign, dan ternyata yang tadi aku pikir dibimbing kan cuma di weekend aja kan. Awalnya tuh aku merasa kok di weekend aja sih gitu kan, tapi ternyata ya cocok juga di aku karena aku mau istirahat dulu gitu loh. Jadi Senin sampai Jumatnya tuh kayak yaudah aku istirahat deh gitu kan. Oke. Kerjain tugas-tugas dibimbing juga. Bener. Betul sekali. Jadi ada spend waktu yang cukup banyak. Jadi selain karena aku cooling down, abis resign mau liburan, tapi tetap fokuskan dengan belajar juga. Jadi benar-benar matching banget gitu loh sama dibimbing, dan harganya cocok buat aku. Oke. Berarti yang gue lihat di bimbing ini yang menjadi main factor dari Mas Eka itu adalah jadwal. Ya sebenarnya kita melihat dari fenomena yang bertanya, teman-teman yang bertanya juga tentang dibimbing itu beberapa orang masih merasa worry bahwa kok jadwalnya 1 minggu aja gitu kan. Mungkin merasa kayaknya kurang puas dia belajarnya. Tapi sebenarnya seperti yang Mas Eka bilang ya, bahwa jadwal itu kita sudah susun bukan semerta-merta tanpa alasan ya. Mas Eka mungkin merasakan sendiri bagaimana jurinya, nanti mungkin boleh cerita ya Mas Eka ya, tentang bagaimana proses pengerjaan tugasnya, proses bimbingannya yang mungkin itu terjadi di luar dari Senin dan Sabtu dan Minggu kan. Iya, betul. Yang itu terjadi di Senin sampai Jumat mungkin ya. Jadi semuanya sudah desain, dan mungkin nanti Mas Eka akan cerita bagaimana perjalanannya melewati proses belajar di bimbing dari jadwal yang Sabtu dan Minggu, tapi ternyata menurut Mas Eka itu adalah waktu yang tepat karena Senin dan Jumat mungkin bisa jadi space untuk mengerjakan tugas-tugas dan mungkin juga untuk explore diri untuk ya melaksanakan kegiatan pribadi lah gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang Mas Eka gimana kondisinya, apakah sudah bekerja? Iya, aku udah kerja, alhamdulillah. Oke, jadi pas ditanyain sama saudara-saudara nanti sudah bekerja ya, tinggal tidak aduh jangan tanya aku. udah nggak takut lagi ya ditanyain ya kan. Karena mungkin Mas Eka nanti ketika ditanya kerja di mana, kerja di kantor A gitu kan, sebagai apa, sebagai UI designer lulusan di bimbing.id. Betul sekali. Nah, sekarang Mas Eka aku tahu katanya kerja di salah satu konsultan IT sebagai UX designer full stack ya. Nah, itu gimana Mas? Proses perjalanannya kan pasti tadi kita udah ngupas ya seputar Mas Eka, proses akhirnya mengetahui dibimbing, memutuskan untuk memilih dibimbing, sampai akhirnya mungkin sekarang prosesnya Mas Eka sudah bekerja. Nah,
Itu proses mendapatkan pekerjaan itu tuh bagaimana? Dari hasil bootcamp atau mungkin dari ada improvisasi diri juga atau bagaimana Mas Eka? Kalau misalnya journey untuk mendapatkan pekerjaan sekarang tuh mostly mandiri ya. Oke. Gitu kan aku explore sendiri gitu kan. Tapi bukan berarti dibimbing tidak ikut andil ya. Oke. Dibimbing sangat ngebantu banget. Soalnya kan dibimbing kan ngasih ini ya, kayak ada fitur atau layanan gitu yang sharing lowongan kerja yang available gitu kan, di sharing tiap minggu ada gitu kan. Dan aku sempat udah nyari-nyari juga di situ kan, kayaknya yang cocok nih, aku apply gitu. Oke. Tapi kebetulan waktu itu aku dapetnya yang aku apply sendiri gitu Oke. kan. Ada sebuah job portal kayak gitu. Iya. Terus setelah apply, surprisingly dapat interview, itu interview pertama. Dan aku melakukan interview dengan sangat baik, thanks to dibimbing juga. Oke. Mantap. Siap. Karena dibimbing juga ada latihan interview waktu itu. Iya. Itu ngebantu banget gitu kan. Oke. Waktu aku latihan interview sama kakak-kakak dibimbing ini, mentor-mentornya inputnya bagus dan sangat membantu aku waktu interview waktu itu. Dan setelah aku interview kerja yang itu di kantor aku yang sekarang ya, surprisingly dapat. Oh, berarti first interview setelah bootcamp itu langsung dapat keterima kerja. Mantap banget teman-teman, gila. Abis ini gue mau switching karir kayak mengikuti jejak Mas Eka gitu ya. Nah, Mas Eka tapi gini ya, mungkin nggak mudah juga bagi recruiter untuk menerima ya karyawan baru yang mungkin kalau Mas Eka bisa dikatakan geser aja gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang switch gitu kan mungkin tidak mudah juga untuk menerima, apalagi dengan background lulusan bootcamp gitu kan. Nah, pastinya Mas Eka mengikuti atau mendapatkan fasilitas yang lain nggak? Misalkan Mas Eka akhirnya menambah portofolio atau mungkin sertifikasi ketika magang misalkan di waktu bootcamp dibimbing, atau gimana? Apa aja yang kira-kira Mas Eka dapatkan? Waktu itu aku setelah lulus tuh Februari ya. Setelah lulus dari bootcampnya dibimbing, kita para student tuh masih dibantuin sama teman-teman mentor dibimbing. Salah satunya adalah magang gitu kan. Tapi, berarti include magang juga Mas Eka dapat fasilitasnya. Tapi tidak semua yang dapat. Oke. Kan itu kan ada yang job connect ya. Iya, ada yang reguler ya, benar. Waktu itu aku daftar yang reguler, tapi waktu itu alhamdulillah ditawarin ikut buat program magangnya di bimbing. Oke. Selama berapa lama tuh magangnya? Waktu itu 3 bulan aja. 3 bulan magangnya ya. Oke. Di konsultan IT, kerjanya waktu itu remote WFH gitu kan. Full WFH. Ini pekerjaan yang sangat diidam-idamkan game user. Betul. Iya, sambil buka laptop di coffee shop ngopi gitu kan. Nah, Mas Eka kayak gitu ya. Kebetulan aku di rumah aja sih. Di rumah aja. Tapi maksudnya di rumah atau di Tebet? Waktu itu aku di rumah. Sukabumi berarti ya. Sukabumi. Oke. Berarti itu kalau boleh tahu domisili kantornya di mana, Mas? Apa? Kalau boleh tahu domisili kantor waktu magang di mana? Dia tuh di Semarang. Berarti Sukabumi ke Semarang ya. Itu dilakukan secara WFH. Betul. Oke, dan setelah ikut magang akhirnya baru dimulai apply gitu ya, Mas Eka. Iya, betul. Oke. Nah, selain itu Mas Eka, itu kan tadi kita udah mengupas journey. Tadi Mas Eka mungkin ngomongin sebelum join bootcamp gitu kan. Terus juga bagaimana output dan outcomes ketika selesai mengikuti bootcamp, dan ternyata journey yang dilewati salah satunya adalah mendapatkan proses magang. Nah, ini buat teman-teman mungkin ya yang perlu tahu juga, selama orang-orang ikut bootcamp tuh kadang beberapa orang kan ada yang kayak skeptis, karena bootcamp kan mostly di bimbing itu online semua ya Mas Eka. Nah, kalau dari POV Mas Eka selaku alumni, dan mungkin juga Mas Eka punya pengaruh dari diri sendiri juga gitu yang membuat bahwa sebenarnya online juga sangat works kok buat gue gitu. Nah, itu menurut Mas Eka gimana? Apa yang kira-kira bisa Mas Eka share ke teman-teman juga gitu ya, yang mungkin masih worry nih, pembelajaran online gue nggak bisa nih, gue harus offline gitu. Nah, itu kira-kira dari Mas Eka apa yang bisa di-share Mas Eka selama belajar? Menurut aku karena pada akhirnya untuk melakukan bootcamp ini tuh harus ada tanggung jawab terhadap diri sendiri gitu ya. Itu kan kita yang bayar, kita yang pengen berubah gitu kan. Terus aku nggak terlalu worried online dalam artian kayak apakah efektif atau enggak gitu kan. Buat aku efektif karena aku bertanggung jawab terhadap diri aku sendiri. Oke. Iya kan.
aku udah bayar, aku tidak mau uang ini sia-sia, aku Oke. mau mimpi yang lebih baik dengan cara ya berarti aku harus melewati bootcamp ini dong gitu Oke. kan. Dan buat teman-teman sih menurut aku yang masih ragu, there's nothing wrong with online learning gitu, karena ya harus gimana ya, Beradaptasi juga ya di era sekarang. ya betul sekali Oke. gitu kan. Saran dari aku, jadi jangan terlalu jangan ragu buat ikut pembelajaran secara online, karena ya nggak ada beda-bedanya banget kok gitu kan, malah lebih apa ya, lebih bisa lebih fokus dalam artian ya. Kayak improve diri juga gitu kan. Mungkin kita kalau offline kan kita harus datang ke lokasi. Ya, nah itu juga Melakukan aktivitas ya termasuk mandi ya. Iya. Dan anak-anak Gen Z mager mandi ya. betul. Apalagi kelas bimbing pagi kan. Iya, Gitu. soalnya kan harus commute-nya kan. ya ampun. benar, harus kami juga apalagi kalau di Jakarta gitu kan. Capek. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi juga dari Mas Eka itu jangan lupa untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Betul. Ya, itu yang mungkin menjadi poin penting teman-teman. Terserah mau online mau offline, semuanya kita rasa itu sama-sama efektif, dan kita rasa juga nggak cuma belajar bootcamp ya atau nggak cuma di bimbing ya. Ya. Kita rasa bahwa seluruh pembelajaran online itu sekarang mungkin sudah menjadi main factor lah untuk di era sekarang gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita berikan juga pada teman-teman, jangan lupa untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Mau bagaimanapun sistemnya, selama teman-teman merasa oke, sudah melakukan keikutsertaan di program, mungkin dibimbing, yang penting teman-teman bisa tanggung jawab, teman-teman juga bisa komitmen gitu ya pastinya untuk belajar, karena dibimbing ini bisa dikatakan hanya sebagai fasilitator mungkin bahasanya, Betul itu jembatan. Tidak, kita sebenarnya dibimbing bukan Superman juga gitu ya, yang tiba-tiba bisa memindahkan kalian ke planet lain gitu kan. Kita juga butuh komitmen teman-teman seperti Mas Eka yang sebelumnya bekerja akhirnya resign hanya untuk mengikuti program bootcamp supaya nanti lebih fokus pastinya gitu. Jadi setiap orang bagi Mas Eka itu punya pengorbanannya masing-masing. Mas Eka mungkin cara pengorbanannya adalah ya resign. Mungkin teman-teman juga salah satu pengorbanan yang lain itu berbeda dengan Mas Eka atau bahkan mungkin sama. Nah, oke, setelah Mas Eka nih ya bekerja sekarang gitu ya sebagai UX designer dan sebelumnya sebagai graphic designer, impact apa sih Mas Eka yang kira-kira Mas Eka bisa dapatkan? Mungkin Mas Eka bisa ya kali ya jadi UX designer tanpa dibimbing. Mungkin nggak? Harusnya mungkin ya. Bisa. Tapi jalannya akan lebih terjal, Bang. Nah, apa kira-kira impact yang Mas Eka rasakan? Mungkin Mas Eka bisa jadi UX designer tanpa mengikuti course juga, atau mungkin tanpa bersama dibimbing. Tapi mungkin yang tadi Mas Eka bilang jalannya mungkin cukup terjal. Nah, berarti apa impact yang Mas Eka rasakan nih kira-kira after ikut bootcamp di bimbing, walaupun mungkin backgroundnya sebagai graphic design dan sekarang bekerja di UX designer sampai hari ini, kira-kira apa Impactnya dari bootcamp itu tuh aku lebih tentu saja jadi lebih ngerti UX designer tentu saja. Apa ya, disiplin ya, berarti gitu kan. Non teknis juga sangat-sangat. Soalnya kan tadi kan Mas Elham mention tentang aku bisa aja jadi UX designer secara mandiri ya. gitu kan. Tapi ya akan lebih sulit gitu kan. Karena aku sadar kalau aku tuh orang yang harus belajar bareng sama ada yang ngajarin. Oke. Gitu Ada loh. mentor. Ada mentor gitu kan. Oke. Bisa belajar sendiri, tapi ya lebih efektifnya ya ada mentornya gitu kan. Dan tadi kan aku mention soal tanggung jawab dan komitmen kan. Iya. Ya itu, karena aku membayar, aku ada mentornya, ada komitmen, ya udah mau nggak mau harus jalanin sampai akhir gitu kan. Ya itu juga secara tidak langsung melatih Mas Eka ya untuk akhirnya karena bayar jadi mungkin belajarnya lebih serius ya. Iya. Oke. Ada lagi Mas Eka kira-kira yang dirasain Setelah selesai bootcamp dan itu, mungkin sampai hari ini mungkin bekerja karena lulusan bootcamp gitu. Ya kayak basic banget kalau misalnya bilang ya, jadi mengerti tentang apa yang aku kerjakan gitu kan. Ini kayaknya itu ya. Oke. Sip, kayak gitu mungkin Mas Eka juga merasakan hal-hal di luar dari teknis UI UX design ya. Komitmen, tanggung jawab, dan juga tentang hal-hal yang menyangkut kepada dunia pekerjaan gitu ya. Kayak kita bagaimana cara berkomunikasi mungkin kepada sama teman kerja, karyawan gitu ya, sebagai atasan dan lain-lain juga gitu ya. Oke, Mas Eka, mungkin ada beberapa pertanyaan yang lain yang mungkin aku mau sampaikan nih ke Mas Eka gitu ya. Sure.
Tapi ini mungkin di luar dari konteks sedikit ya. Ini kan sekarang banyak banget isu AI. Nah, ini nih. Isu-isu AI ini nggak pernah selesai. AI lagi gitu kan. Beberapa Sudah orang pasti merasa bahwa aduh gue takut banget ada AI. Atau mungkin teman-teman Mas Ceka DKV kan ya? Ya. Nah, mungkin di teman-teman yang mau masuk jurusan DKV sekalipun ya, mungkin yang baru masuk kuliah. Tanggapan Mas Ceka seputar AI. Karena kan yang paling impact kena pertama kali itu teman-teman yang desainer gitu. Karena desainer, editor. Sekarang banyak VO3 lah atau apalah itu namanya gitu. Itu banyak banget ya. Gimana Mas Eka menanggapi? Apakah Mas Eka juga melihat bahwa AI adalah musuhku gitu? Atau bagaimana cara Mas Eka menanggapi? Ini menarik banget ya. Terima kasih Mas Ilham udah ini. Ini topik yang aku sangat suka untuk bahas gitu kan. Pada awalnya ya. Aku menganggap AI itu sebagai seorang musuh. Awalnya. Karena aku melihat karena aku desainer gitu kan, teman-teman kreatif di luar sana yang terdampak negatifnya itu mostly ilustrator. Iya. Apa kayak gambar-gambar Ghibli stuff yang iya dibuat dengan secara mudah. Iya. Sampai speak up tuh ya waktu itu ya. Ya, teman-teman juga. Terus aku sampai sekarang nggak mendukung penggunaan AI untuk generating image yang kayak ilustrasi kayak gitu ya. Enggak gitu kan. Tapi di lain sisi aku sadar kalau AI itu ya kayak ibaratnya kayak pisau bermata dua gitu loh, gitu kan. Itu akan sangat baik untuk kita atau bisa jadi lebih buruk untuk kita. Gimana manusia menggunakannya aja gitu kan. Nah, apakah aku menggunakan AI? Iya. Sekarang buat apa? Ya mostly random things. Kalau misalnya aku nggak tahu apa-apa aku bisa nanya gitu kan. ChatGPT apa gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk konteks pekerjaan aku juga pakai gitu kan. Kayak ketika aku harus research terhadap sesuatu kayak misal fungsi ini baiknya kayak gimana ya gitu kan. Tolong dong cariin data audiens ini gitu kan. Atau market yang ini gitu kan. Jadi ya buat aku teman-teman semua jangan terlalu takut sama AI gitu kan, karena ya AI itu dibuat untuk memudahkan manusia. Betul. Jadi ya. Tapi ya buat teman-teman di sini yang menggunakan AI untuk generate image, ya mungkin cobalah untuk bertobat sedikit demi sedikit. Iya. Karena ada riset tau. Mungkin teman-teman copywriter yang ketika terbiasa dengan ChatGPT mereka akan semakin kesulitan atau mungkin bukan ilmu ya, mungkin sense mereka semakin berkurang ketika terlalu banyak menggunakan ChatGPT. Iya, betul. Itu betul ya. Itu dari desainer juga kacamatanya juga betul kayak gitu. Soalnya kan UX writing kan pakai copywriting juga kan. Iya. Dan aku mostly ya kalau misalnya aku bingung ini copy text yang bagus kayak gimana ya gitu kan. Aku tanya ke ChatGPT juga, bikinin dong ini. Iya lagi. Terus kan aku lihat tuh. Tapi buat teman-teman jangan ambil mentah-mentah apa yang ada dari AI gitu. Baca lagi, terus proses lagi, terus menurut kamu kayak ini bisa nih diubah dikit gitu kan, jadi style kamu sendiri gitu loh. Iya. Manfaatkanlah sebaik mungkin, jangan manfaatin yang jelek. Iya. Jadi bekerjalah bersama AI ya, bukan menjadi musuh atau bahkan ya mungkin kita bisa bilang bahwa AI ini akan membantu kita gitu ya. Itu sih. At the end AI akan membantu kita. Tapi we'll see apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ya, karena berdasarkan data 2030 katanya akan penuh dengan AI di berbagai industri ya. We'll see ya. Dan mungkin Mas Eka merasa apakah itu mengancam Mas Eka sebagai pekerja yang di dunia mungkin desain atau mungkin UX design secara spesifik? Pada awalnya iya. Tapi aku merasa kayak sesempurna apapun AI kayaknya tetap butuh human. Maksudnya kayak even kalau misalnya aku sebagai UX designer mungkin suatu saat amit-amit tergantikan gitu kan dengan AI, kan belum tentu juga orang yang desainer misal minta ke ChatGPT tolong bikinin dong gitu kan. Iya, belum tentu dia bisa sedetail itu untuk membuat prompt ya. Apalagi kan kalau misalnya harus revisi mereka harus ngetik lagi, Iya. Coba kalau misalnya kamu ke manusia langsung, Mas tolong dong revisi ini geser dikit aja. Tinggal geser doang. Iya benar. Iya. Kita logonya gedein dikit ya. Tinggal stretch doang gitu kan. Kalau misalnya yang AI kan tolong dong ketik.
Kalaupun misalnya diketik bener gitu kan promptnya gitu kan. Bener. Ya, kalau misalnya masih salah harus ketik lagi. Oh jadi gini, berarti secara konteks teman-teman yang mungkin nanti akan menggunakan GPT juga atau apapun lah itu ya bentuk AI-nya ya gitu ya. Itu juga misalkan kita mau membuat sebuah desain, itu akan tetap kalah orang yang jago nge-prompt sama orang yang memang basicnya UX designer kan? Iya. Karena ya apa ya? Ada sense human yang tidak bisa digantikan gitu loh. Iya. Pada kenyataannya ya gitu ya. Sesempurna apapun mereka. Oke. Sip deh kalau gitu. Berarti kalau dari Mas Eka tetap ini ya. Tapi kalau dari Mas Eka menanggapi tentang AI itu sendiri, berarti Mas Eka juga tidak akan berhenti di sini doang dong berarti. Maksudnya akan terus keep up dengan teknologi, dengan apapun yang ada di sini karena itu salah satu cara untuk bertahan juga ya, untuk beradaptasi ya. Ya, awalnya aku kan nggak, sebenarnya sampai tahun lalu aku nggak pernah pakai AI sama sekali gitu kan, karena aku nggak ngerti atau gimana gitu kan. Aku lebih merasa kayak human is the best way to do something gitu kan. Tapi ya you have to evolve pada akhirnya. Kita harus beradaptasi, kita harus evolve atau ya akan tertinggal atau mungkin ya mesti die or something gitu kan. Jadi ya tetaplah berkembang ya. Salah satunya dengan cara ikut bootcamp di bimbing. Kalau tiba-tiba masuk nih teman-teman ya. Tiba-tiba masuk. Oke. Mas Eka, mungkin kita sudah membahas seputar Juni Mas Eka ya, dari tahu di bimbing itu bagaimana, faktor yang kenapa memilih di bimbing gitu ya. Terus bagaimana fasilitas yang didapatkan sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan pertama dari interview pertama, panggilan interview pertama setelah bootcamp. Betul. Gitu ya. Dan ini juga bisa berlaku buat teman-teman semua gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa melihat banyak contoh-contoh dan testimoni yang lain ya, selain dari yang kita ngobrol sama Mas Eka juga gitu ya di website bimbing.id. Nah mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya mungkin Mas Eka ya. Mungkin kalau ini aku meminta Mas Eka berpikir cepat ya. Kalau ternyata ada satu kata untuk dibimbing, kira-kira Mas Eka akan mengatakan apa? Masterpiece. Wah gila. Masterpiece. Kenapa? Karena masterpiece. Karena buat aku, pengalaman aku pribadi ya, semua yang apa yang dilakukan oleh di bimbing tuh masterpiece gitu loh. Dari silabusnya well crafted banget loh gitu kan. Oh iya? Iya, well crafted banget semuanya, sesuai jadwal juga. Pengalaman bersama mentornya juga keren-keren. Mentornya bisa dikatakan apakah emang expert di bidangnya? Oh yes, they are so good at what they do. Because ya apa yang mereka ajarkan semuanya ya daging semua. Oh, kalau katanya zaman sekarang daging ya. Iya, daging semua. Oke. Sip, kalau gitu mungkin ada kesan dan pesan ya terakhir ya, mungkin buat dari Mas Eka buat teman-teman semua yang mungkin masih takut gitu ya untuk mengambil langkah lebih jauh lagi seperti Mas Eka, atau bahkan tidak perlu sebesar Mas Eka pengorbanannya gitu. Hanya cukup berjuang keras dan yakin untuk upskill, mungkin untuk terus upgrade diri dengan cara apapun. Dibimbing adalah salah satunya aja ya. Ini banyak cara buat teman-teman. Nah, kira-kira apa yang bisa Mas Eka sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih takut untuk upgrade diri atau bahkan sampai melakukan switching karir seperti Mas Eka? Teman-teman, buat warga-warga di bimbing atau mungkin calon-calon warga di bimbing, mungkin dari aku, mungkin perjalanan untuk merubah diri itu akan terlihat sulit ya, tapi semuanya tuh bisa dijalani step by step dari nol. Dan aku harap kalian yang ingin berubah dan ingin menjadi lebih baik bisa melakukan itu bersama di bimbing. Oke, terima kasih terima kasih so much. Mas Eka ya sudah hadir di sesi kali ini. Mungkin aku coba merangkum ya beberapa hal dari apa yang sudah Mas Eka katakan terakhir kali gitu ya. Mungkin Mas Eka ini salah satu bentuk nyata ya teman-teman. Bukan bentuk nyata karena dibimbing, tapi karena Mas Eka itu sendiri yang mau berubah. Ya pastinya dibimbing hanya sebagai fasilitator dan penjembatan mungkin ya. Dan teman-teman juga mungkin punya cara yang lebih besar lagi mungkin dari Mas Eka, atau bahkan mungkin nggak perlu sebesar Mas Eka dari caranya maupun pengorbanannya. Misalkan hanya sesimpel bangun pagi, itu kan sudah salah satu cara untuk upgrade diri gitu ya. Bangun pagi, buka laptop, buka website di bimbing. Berawal dari situ kan. Terus melihat iklan di bimbing, chat WhatsApp di bimbing, melakukan pembelian di bimbing.
Enggak teman bercanda. Itu teman mungkin bisa bangun pagi cukup dengan olahraga kecil-kecilan gitu. Mungkin mulai mengatur pola tidur, pola makan itu juga sudah menjadi bagian untuk upgrade diri gitu ya. Step by step lah ya. Step by step lah, Pelan-pelan. teman-teman. Nggak usah ya Iya. langsung kayak aku nggak pernah olahraga langsung nge-gym. Langsung nge-gym gitu kan setiap hari gitu kan. Ini selalu dimulai dari hal-hal kecil dan memang kita rasa di bimbing juga sadar akan perubahan itu sangat sulit untuk berubah dari 0 ke 1 ya Mas Eka. Sekarang Mas Eka mungkin sudah merasa berubah, tapi mungkin Mas Eka karena sudah memulai step yang membutuhkan keputusan dan pertimbangan yang sangat besar, Mas Eka mungkin lebih mudah dari sebelumnya karena sudah mencapai titik 1, tinggal nanti mau kedua, ketiga sampai ke 10. Itu aja yang mungkin Mas Eka yang bisa aku sampaikan. Teman-teman semua warga bimbingan, terima kasih yang sudah menonton dan support di DB Talk ya bersama gue Ilham. Tolong komen Ilham, support gue terus biar gue terus jadi host kalian semua gitu ya di sesi DB Talk gitu ya. Karena gue pengen banget jadi host terus gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhirnya gue menyebutkan ini dengan cara yang serius ya, dengan cara beneran podcast gitu ya. Akhirnya. Jangan lupa teman-teman like, share, comment, dan subscribe juga buat teman-teman yang mungkin merasa teman sekitarnya merasa butuh dengan video ini, atau mungkin bahkan diri teman sendiri yang merasa butuh. Sampai jumpa dengan podcast selanjutnya di DB Talk selanjutnya. Kita akan menghadirkan banyak alumni, banyak orang-orang yang menginspirasi juga di Bimbing tadi. Sampai jumpa warga bimbingan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye bye. Bye guys.